Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Ilmi Hidayatul Khair. Saya dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syahid. Pernah nggak sih kalian bertanya, bagaimana jika akal manusia berbeda dengan wahyu? Haruskah kita mengutamakan logika atau tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah? Nah, pertanyaan ini ternyata sudah menjadi perdebatan sejak masa awal Islam. Dari sinilah lahirnya pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Sebuah pemahaman yang dikenal sebagai jalan tengah dalam memahami ajaran Islam. Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari biografi tokoh-tokohnya, metode teologi yang digunakan, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelaraskan wahyu dan akal, hingga konsep akidah yang menjadi landasan mayoritas utama umat Islam. Jadi, simak video ini sampai selesai agar teman-teman mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak salah memahami konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat Aswajah adalah paham keislaman yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Nabi, serta pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Nah, paham ini menekankan sikap moderat, tidak ekstrim dalam menggunakan akal maupun memahami teks agama. Ahlus Sunnah muncul sebagai respon terhadap berbagai aliran teologi yang berkembang pada masa awal Islam, seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah. Tujuannya adalah menjaga kemunian akidah sekaligus menjawab persoalan-persoalan umat secara rasional, namun tetap berlandasan wahyu. Yang kedua yaitu biografi tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Lahir di Basrah, Irak. Awalnya mengikuti pemikiran Mu'tazilah selama sekitar 40 tahun. Setelah mulai proses pemikiran yang panjang, beliau meninggalkan Mu'tazilah dan membangun mazhab teologi Asy'ariyah. Karyanya antara lain Al-Ibanah dan Maqalat Al-Islamiyyin. Abu Mansur Al-Maturidi lahir di Samarkand, pendiri mazhab Maturidiyah, menekankan pentingnya akal dalam memahami ajaran Islam, tetapi tetap menjadikan wahyu sebagai pedoman utama. Nah, pemikirannya banyak berkembang di wilayah Asia Tengah dan Timur dan Turki. Yang ketiga yaitu metode teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, metode teologi Aswaja dikenal sebagai metode moderat. Nah, prinsip utamanya adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Penggunaan akal sebagai alat memahami wahyu bukan menggantikannya. Nah, menolak sikap tekstual yang berlebihan maupun rasionalisme yang berlebihan. Menggunakan argumentasi logis untuk mempertahankan akidah Islam. Nah, dengan metode ini, Aswaja itu mampu menjawab berbagai persoalan teologis secara ilmiah tanpa keluar dari ajaran Islam. Lanjut, kita bahas sintesis wahyu dan akal. Nah, salah satu ciri khas pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengharmoniskan wahyu dan akal. Nah, menurut Asy'ariyah ini wahyu memiliki kedudukan tertinggi. Jadi, akal itu digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan membela wahyu. Nah, menurut Maturidiyah ini, akal mampu mengetahui adanya Tuhan dan membedakan baik serta buruk. Namun, rincian syariat tetap harus berasal dari wahyu. Dengan demikian, akal dan wahyu bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Lanjut kita ke konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep akidah Aswaja itu meliputi beberapa prinsip penting. Yang pertama yaitu tauhid. Meyakini bahwa Allah itu Maha Esa tanpa menyamarkannya dengan makhluk. Yang kedua yaitu iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam amal. Iman dapat bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Yang ketiga yaitu qada dan qadar. Manusia memiliki ikhtiar untuk memilih, tetapi semua terjadi dalam kehendak Allah. Yang keempat yaitu sifat-sifat Allah.
menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk serta tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Nah, yang kelima, kenabian dan hari akhir. Meyakini seluruh nabi dan rasul kitab-kitab Allah, malaikat, hari kiamat, surga, dan neraka sebagai bagian dari rukun iman. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah itu merupakan paham teologi yang menempuh jalan tengah antara rasionalisme dan tekstualisme. Jadi pemikiran ini dikembangkan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi melalui metode yang memadukan wahyu dengan akal secara proporsional. Hingga saat ini, ahli sunnah wal jamaah itu menjadi landasan akidah mayoritas umat Islam karena dinilai mampu menjaga keseimbangan antara keimanan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan masyarakat. Nah, itulah pembahasan tentang pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami bagaimana Islam memadukan wahyu dan akal secara seimbang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan teologi Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.